Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang seminar proposal saya yang berjudul Efektivitas Penggunaan Media Tiga Dimensi Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 5 SD Negeri Manjaling. Bab 1. Latar belakang. Latar belakang penelitian. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti laksanakan pada tanggal 4 Januari 2025 di kelas 5 SD Negeri Manjaling, Kabupaten Goa, ditemukan beberapa permasalahan terutama hasil belajar. Hasil belajar matematika siswa yang tergolong cukup. Beberapa siswa menganggap pelajaran matematika adalah pelajaran yang sulit, sehingga menimbulkan dampak terhadap hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa yang rendah tentunya bukan hanya dipengaruhi oleh guru, namun juga perlu adanya dorongan belajar dari siswa itu sendiri. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang peneliti ambil yaitu, apakah penggunaan media tiga dimensi efektif terhadap hasil belajar siswa pada pelajaran matematika kelas 5 SD Negeri Manjaling? Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas penggunaan media tiga dimensi terhadap hasil belajar siswa pada pelajaran matematika kelas 5 SD Negeri Manjaling. Bab 2. Kajian pustaka. Pada kajian pustaka ini membahas tentang efektivitas pembelajaran matematika SD, media pembelajaran, media tiga dimensi, pengertian dan unsur-unsur bangun ruang, serta hasil belajar. Kerangka pikir. Kerangka pikir saya berfokus pada pembelajaran matematika siswa kelas 5 SD Negeri Manjaling, di mana sebelum menggunakan media tiga dimensi, lalu dilakukan pretest, dan selanjutnya setelah menggunakan media tiga dimensi, dilakukan post-test, dan hasil post-test dan pretest ini kemudian dianalisis. Hasil penelitian relevan. Penelitian dilakukan oleh Imamus Saada pada tahun 2021 dengan judul Pemanfaatan Media Tiga Dimensi sebagai Sarana Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada materi bangun ruang kelas 5 semester 2 di SD Darukala tahun pelajaran 2019-2020. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Fitri Rahmawati dan Nur Asyiria pada tahun 2023 dengan judul Pengaruh Media Tiga Dimensi Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Materi Mengenal Bangun Ruang. Kedua penelitian ini menunjukkan hasil bahwa media tiga dimensi ini efektif untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Hipotesis penelitian. Hipotesis dalam penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan H0 apabila penggunaan media tiga dimensi tidak efektif digunakan terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri Manjaling, dan H1 apabila penggunaan media tiga dimensi efektif digunakan terhadap hasil belajar matematika kelas 5 SD Negeri Manjaling. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu jenis penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. Lokasi penelitian. Tempat penelitian ini direncanakan di Desa Manjaling, Kecamatan Bajambar, Kabupaten Goa, tepatnya di SD Negeri Manjaling, Kabupaten Goa. Populasi. Populasi dari penelitian ini adalah keseluruhan siswa kelas 5 SD Negeri Manjaling, Kabupaten Goa. Sampel penelitian ini menjadikan kelas 5A di SD Negeri Manjaling, Kabupaten Goa yang menjadi sampel dalam penelitian. Desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu one group pretest post-test, di mana penelitian dilakukan dengan membandingkan keadaan sebelum dan sesudah pembelajaran. Dalam penelitian ini, pretest diberikan kepada kelas di awal pertemuan untuk melihat dan mengukur kemampuan awal siswa sebelum diberikan pembelajaran dengan menggunakan media tiga dimensi. Selanjutnya,
Post-test dilakukan setelah pembelajaran dengan menggunakan media tiga dimensi. Variabel penelitian. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu media tiga dimensi sebagai X, dan variabel tarikat atau Y dalam penelitian ini yaitu hasil belajar matematika siswa kelas 5. Variabel penelitian. Variabel penelitian di sini ada dua yaitu media tiga dimensi dan hasil belajar. Instrumen penelitian. Adapun instrumen penelitian pada penelitian ini yaitu satu, tes hasil belajar, di mana berupa pretest dan posttest. Yang kedua ialah observasi. Observasi ini digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa dalam pembelajaran. Dan yang ketiga ialah angket respon siswa. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini yaitu satu, tes hasil belajar berupa tes pretest dan posttest. Yang kedua ialah lembar observasi kegiatan siswa, dan yang ketiga adalah lembar angket respon siswa. Teknik analisis data. Analisis data statistik deskriptif. Teknik analisis data ini dianalisis secara deskriptif kuantitatif dilakukan dengan rumus produk momen dan hasil belajar dari perhitungan SPSS. Analisis data statistik inferensial. Analisis data ini berupa uji normalitas dan uji hipotesis. Poster penelitian. Pada poster penelitian yang peneliti buat dengan judul Efektivitas penggunaan media tiga dimensi terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri Manjaling. Terdapat identitas, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, teknik pengumpulan data, metode penelitian, dan hipotesis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Identitas. Identitas penulis. Nama Azahra, NIM 105401102221, email ftmh.zara_gmail.com. Dosen pengampu, Dr. Suardi, SPD, MPD. Latar belakang. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 13 Mei 2024 dan observasi selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2025 di kelas 5 SD Negeri Manjaling, Kabupaten Goa, ditemukan beberapa permasalahan, terutama hasil belajar siswa yang masih tergolong cukup. Beberapa siswa menganggap pelajaran matematika adalah pelajaran yang sulit, sehingga menimbulkan dampak terhadap hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa yang rendah ini tentunya bukan hanya dipengaruhi oleh guru, namun juga perlu adanya dorongan dari siswa itu sendiri. Rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah penggunaan media tiga dimensi efektif terhadap hasil belajar siswa pada pelajaran matematika kelas 5 SD Negeri Manjaling. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas penggunaan media tiga dimensi terhadap hasil belajar pada pelajaran matematika kelas 5 SD Negeri Manjaling. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan di sini yaitu tes hasil belajar, lembar observasi kegiatan siswa, dan lembar angkat respon siswa. Metode penelitian. Jenis penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. Pada penelitian ini, bentuk desain penelitian yang akan digunakan yaitu one group pretest posttest, di mana penelitian dilakukan dengan membandingkan keadaan sebelum dan sesudah pembelajaran. Sampel yang digunakan pada penelitian dalam penelitian ini yaitu kelas 5 yang berjumlah 30 orang. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini dirumuskan H0, penggunaan media tiga dimensi tidak efektif
terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD Negeri Manjaling. Dan H1, penggunaan media tiga dimensi efektif digunakan terhadap hasil belajar matematika kelas 5 SD Negeri Manjaling. Dalam penelitian ini menggunakan banyak jurnal yang menjadi bahan rujukan dalam penyusunan proposal peneliti. Adapun kesimpulan dari beberapa jurnal yang telah direview, yakni penggunaan berbagai media ataupun model pembelajaran, baik media video, media tiga dimensi, model pembelajaran problem-based learning, atau model pembelajaran lain, dan beberapa pendekatan pembelajaran, semuanya efektif dalam meningkatkan hasil belajar, terutama pada pembelajaran matematika yang peneliti teliti juga saat ini. Dengan inovasi pembelajaran ini, tujuan pembelajaran akan berjalan dengan maksimal, karena hasil belajar diinginkan tercapai karena penggunaan media dan metode pembelajaran ini menarik minat siswa dalam belajar dan berdampak pada hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa akan meningkat karena adanya inovasi dalam pembelajaran, dan siswa juga tidak akan mudah bosan dalam pembelajaran karena adanya beberapa modifikasi dalam pembelajaran yang tidak hanya satu tetapi banyak. Sekian pemaparan dari saya. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memperluas wawasan dan dapat dijadikan inspirasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama pembelajaran matematika. Semoga yang tadi dipaparkan bermanfaat bagi teman-teman, terutama pada diri saya sendiri. Sekian, terima kasih.